Bismillahirrahmanirrahim. Buat kawan-kawan media semua, ini juga sekali lagi sebagai jawaban saya atas semuanya. Saya sudah tanya kanan kiri ke kiai-kiai, ke para guru, para alim ulama. Jawaban semuanya adalah bahwa saya boleh menyampaikan kebenaran. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ini juga udah pernah saya sampaikan bahwa hal yang terjadi pada saya dengan izin Allah ini adalah karena awalnya salah sangkanya seseorang yang mulia yang pernah berjasa dalam hidup saya, tapi salah sangka menyangka bahwa saya adalah orang yang sangat tidak beradab, orang yang sangat tidak berakhlak, orang yang sangat jahat, yang sangat buruk. Dan kemudian datanglah sifat hasad, iri dengki dari seseorang yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang juga saya yakin semuanya karena salah saja. Dan ini adalah perbuatan setan yang sama-sama kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak saling menghujat, tidak saling mengorek kejahatan, tidak saling mengorek keburukan, kesalahan yang pastinya ada. Pada tahun 2005 saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibawa ke televisi oleh seseorang yang menganggap bahwa itulah pertama kalinya saya ke televisi dengan segala ketawaduan dan kerendah hatian sebagai seorang pemula di depan seorang kaya raya yang konglomerat dan juga sahabat saya, salah satu wartawan senior di salah satu koran Islam terkemuka. Ya, saya tidak banyak bicara kecuali berterima kasih dan mengiyakan. Tapi saya sudah masuk TV dulu sebelumnya dan bahkan sudah ada di radio, ya salah satu radio paling terkenal sepanjang tahun 2004. Dan 2005 ujung itulah saya juga masuk ke salah satu TV juga, TV swasta paling terkemuka, dan kemudian membesut sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Ala kulli hal, peristiwa saya dibawa ke TV sekali-kalinya itulah dianggap sebagai sebuah jasa yang luar biasa, dan saya tidak menampik. Benar-benar itu saya sangat kenang bahwa tetap itu adalah sebuah proses dari sebuah perjalanan. Dan disinilah saya belajar memang saya tidak bertata krama, tidak berakhlak. Sebab orang itu mencintai saya dengan tulus, orang itu mencintai saya dengan ikhlas. Saya sampai tidak pernah berani menyebut nama, khawatir benar kemudian orang membenci beliau dan kemudian berdampak pada ekonominya, berdampak pada usaha restonya. Dan ini saya sampaikan di Istiqlal tahun 2014 ketika beliau kemudian naikin 2 file pertama ke YouTube yang disitu penuh dengan narasi kemarahan dan kebencian. Saya liatin bolak-balik 2 file itu, ya, dari peristiwa 2005 ke 2014 kurang lebih. Narasinya ternyata memang berasal dari saya tidak tahu diri, saya memang kurang akhlak. Nah, dari sinilah kemudian teman-teman mesti hati-hati dengan hal kecil, karena hal kecil ini kalau tidak di-maintain akan menjadi hal yang sangat besar. Dan kemudian ketemu momennya karena masuk dengan memukul saya dengan izin Allah lewat kekurangan saya dan kesalahan saya yang nanti akan saya ceritakan. Sampai sini kemudian saya liatin apa kesalahan saya, kok orang yang mencintai saya sampai sebegitu rupanya gitu. Saya liatin dua file YouTube di tahun-tahun pertama itu. Ternyata ketemulah bahwa tahun 2005 itu saya disedekain, saya garis bawahi ya, disedekain mobil kesayangan beliau, bukan mobil Hammer ya, waktu itu beliau udah ada mobil Hammer dan udah ada mobil yang lainnya luar biasa, jadi dengan restonya juga top. Beliau punya mobil Elf, tapi Elf itu yang dibanggakannya karena udah disulap demikian rupa mobil Elf itu menjadi seperti rumah berjalan. Dan ketika saya diminta untuk ceramah di keluarga besar karyawan dan outlet manager gitulah dari beberapa cabang di Jakarta dan sekitarnya, beliau bercerita saya mencintai sedekah, saya bahkan sedekahnya 30% kata beliau, dan saya mewajibkan mitra-mitra saya franchise gitu apa gitu, itu juga sedekahnya ya gede gitu, tapi saya pengen kamu, kata dia itu bercerita tentang sedekah supaya sama semuanya. Datanglah saya. Nah, kemudian ketika datang seperti biasa,
Saya bercerita tentang sedekah dan saya nyuruh sedekah. Namanya juga saya ceramah tentang sedekah, maka saya nyuruh sedekah. Nah, peristiwa itu sebenarnya dilihat oleh beliau bahwa itulah yang menjadi kebiasaan saya ketika saya bercerita tentang sedekah. Memang saya seperti nodong, memang saya seperti maksa, tapi terserah. Bukan nodong dan maksa lalu saya gondol, hampir nggak pernah. Dari 1999 saya ceramah tentang sedekah sampai kemudian 2021 ini, saya bahkan mempersilahkan teman-teman secara publik bila ada yang benar-benar saya bawa sedekahnya dari acara sedekah, dari acara panitia ceramah lalu saya bicara sedekah, maka ngomong aja. Ada satu aja saya berhenti jadi ustadz. Perasaan saya nggak pernah gitu, hampir nggak pernah, kecuali panitianya emang nggak ada tujuan sedekahnya kemana. Kalau itu ya mau gimana ya, saya terima saja, tapi mengkondisikan enggak. Dan itu beliau tahu persis, karena ketika kemudian saya selesai ceramah tentang sedekah 2005 di salah satu outlet beliau di Bintaro, itu saya suruh sedekah, dan sedekahnya kemana saja. Dalam bentuk silakan ditulis sedekahnya apa, tanpa usah dikasih nama. Terus kemudian saya cari kertas, saya bagiin kepada semuanya, dan semuanya mengisi tanpa saya tahu siapa namanya dan bakal kemana. Nah, di salah satu kertas itu ada isinya mobil. Nah, mobil kan nggak mungkin karyawan-karyawannya itu. Terus saya liatin beliau, ini bapak, iya buat kamu nih, buat kamu, buat saya loh, bukan dipinjemin. Dan di hari itu pula mobilnya itu saya sedekahin. Nah, di sini letak kesalahannya. Mestinya saya bilang dulu pada beliau, tapi saya nggak bilang. Di pertengahan jalan saya kontak dengan istri saya, waktu itu masih zamannya Ratelindo. Dan saya memang naik motor ketika beliau bilang masih miskin, dan saya terima. Tapi 2001 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya udah matur kiai-kiai juga, boleh nggak menyampaikan ini? Mereka bilang ya sampaikan aja sebagai sebuah kebenaran. Nah, 2001 saya itu udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah, ini saya hati-hati ngomong begini nih, takut sombong gitu. Tapi ya bismillah, ini saya sampaikan. Kemudian 2003 udah pakai Mercy dengan izin Allah, bahwa saya datang pakai motor. Ya saya emang suka motor, saya juga anak motor. Itu ya, lagian deket ngapain juga bawa mobil itu. Dari daerah Bilangan Ciledug, Cipondo ke Bintaro macet lah, mendingan naik motor gitu, bisa lihat kampung ke kampung gitu kan. Nah, hari pertama 2005 itu saya disedekain mobil, hari itu juga saya sedekain lagi, dan mobil itu sampai sekarang masih ada. Nah, katanya mau diperkarakan lagi tuh mobil sebagai perkara baru ya, dari 2000 sekian belas. Wah, sekian markas kepolisian, orang dipakai sana sini untuk kemudian melaporkan saya. Alhamdulillah, saya nggak pernah berlindung di balik keteksi apapun, nggak pernah berlindung di balik kemudian rezim ini rezim itu, nggak pernah. Saya jalanin, tanya aja polisi-polisi yang meriksa saya, nggak dipakai duit juga. Paling tukar sama ceramah gitu kan di markas tersebut, karena mereka juga percaya nggak mungkin lah saya nipu begitu. Tapi saya jalanin tuh, ada yang 2 hari BAP-nya, Masya Allah, mesti bolak-balik. Ada yang kemudian balik lagi, revisi apa, ada macam-macam udah. Ya saya jalanin aja. Ada kali 5 atau 8 gitu. Sampai ke tingkat Polres sih. Dari mulai Baraskrim, Polda, ini Polda itu sampai Polres. Kemudian terakhir di pengadilan negeri. Kalau ngelaporin, gue diem, minta ampun, udah gegap gempita. Media lah segala macam, giliran kalah, diem aja. Dan saya juga nggak pernah berhasrat untuk mukul balik, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Ini sebagai jawaban kepada teman-teman dia, ya ambil aja udah. Nggak, saya mah apa ya, pengennya tuh nggak saling klarifikasi, nggak saling hujat. Uang yang dipermasalahkan ini 1-2 kok, nggak beneran banyak kayak apa tau yang dibayangkan teman-teman. Enggak, dari 2.900 orang yang ikut patungan usaha di 2012 ya, itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala 2.500 lebih itu udah dipulangin. Sisanya ini kan nggak tahu, saya juga nih masalah data dan lain-lain, bukan masalah justru kelemahan, enggak, di 2.500 loh, datanya ada loh, dan saya koordinasi loh dengan teman-teman OJK, BI, teman-teman di Kementerian Koperasi, Satgas Waspada Investasi. Ini saya terbuka nyampaikan, ya nggak mungkin dong bohong dong. Masa saya nyebut OJK, BI, Kementerian Koperasi lain-lain, saya bohong numpang berlindung, enggak lah. Nah, peristiwa 2012 patungan usaha itu nih ceritanya lompat-lompat nih. Itulah yang kemudian melahirkan aset manajemen syariah. Umat
sekian puluh tahun nggak pernah punya loh aset manajemen syariah. Sekarang punya loh. Ini udah waktunya terbang. Umat juga nggak ngerti apa-apa dengan izin Allah. Sedikit sekali yang mengetahui tentang dunia keuangan. Ini kita bawa bahwa masih ada cacat-cacat di perjuangan kita menegakkan ekonomi umat. Ya ayo. Wong saya nggak kemana-mana. Hotelnya juga berdiri dengan segala macam rupa. Kita tanggung dengan izin Allah. Udah membengkak pembangunannya. Udah kemudian nanggung bunga BTN yang sebulan bisa 500 juta. Terus kemudian menanggung beban mesti nambahin beli tanah, kemudian motong 2 lantai. Kalau nggak ada diskresi dan segala macam, wah nggak kepake tuh hotel. Ya namanya juga anak muda zaman itu. Banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi kan itu yang dibimbing oleh OJK, oleh teman-teman BI, sehingga lahirlah Imani Syariah, Imani dan Imani Syariah, kemudian lahir Petren Asset Management, dan lain sebagainya. Semua belum berakhir, semua masih perjalanan, belum berakhir, dan saya masih berdiri. Nah, ketika saya melihat ini dipulangin adalah sebagai solusinya, ya saya pulangin. Rentang dari 2012 sampai 2021 saya dengan kawan-kawan dengan izin Allah memulangkan loh 2.500 lebih loh. Masa nggak jadi sebuah pembuktian bahwa ada yang belum dipulangin. Nah ini yang kelihatannya dirawat, jadi kayak nggak kepengen dipulangin, nggak boleh dipulangin. Ada yang minta ganti 1,8 miliar dari investasi 10 juta. Yang terakhir nih gugat lagi ke pengadilan negeri. Satu orang 2,5 juta apa 5 juta gitu minta gantinya sampai 80 jutaan sekian sampai 100 juta. Ada tuh istilah kerahiman. Kalau kerahiman sih saya pasti ngasih tuh dengan istilah saya lebihin terus tuh. Nggak pernah juga pas-pasan. Bisa 10% saya lebihinnya. Ya namanya gua duit orang ya, tapi kan udah balik aja udah alhamdulillah, nggak ada delusi loh. Dan nggak kabur loh. Proyeknya juga ada loh. Dan berhasil kita melahirkan banyak regulasi secara misi keumatan mah nggak ada cacatnya. Ini mah ada memang orang yang dendam sama saya, salah sangka sama saya dengan izin Allah, itu yang kemudian nyari kesalahan dia. Ya kalau dicari mah siapa juga hari ini yang kagak ada kesalahan. Saya ngakuin itu. Tapi 2.500 lah. Datanya ada loh dengan izin Allah. Nah itu begitu mau dipulangin minta 1,8, minta sekian-sekian. Ya kalau saya ikutin nanti gimana dengan yang lain? Nggak adil dong saya dan jadi masalah kan begitu. Nah hotelnya sendiri juga biar adil kita wakafin kok. Kita jadiin kemudian itu pesantren. Udah berdiri kapan tahu. Enggak, anak saya juga sekolah di situ ya bayar. Sekolah di Darul Quran bayar. Ya, oke kembali lagi ke persoalan awal ya. Ini udah pernah saya sampaikan loh sebenarnya, cuman nggak rame kan kalau kebenaran mah. Tapi kalau begitu mah pasti rame. Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi pahala dan kebaikan dari siapapun ya, dari beliau, dari saya, dari siapa aja yang terlibat kan semua maksudnya baik. Ya, saya dibilang nggak pernah mau ketemu gimana? Orang sudah minta maaf, tapi nggak dianggap permohonan maaf saya. Rupanya begitu. Kemarin laporan polisi minta dicabut, saya cabut. Tapi begitu saya cabut, narasinya begitu lagi. Padahal udah ada surat permohonan dan permintaan maaf yang ada di Bareskrim surat itu. Gak pernah tuh saya publish kemana-mana tuh. Gak pernah beneran. Malah ceritanya, wah ya udahlah, emang mau begitu. Nah teman-teman media, ini sebagai jawaban juga ya. Silakan, saya agak kurang berkenan ya. Press conference untuk urusan beginian. Udah ambil aja dari Instagram saya dan Facebook saya. Nah, ketika saya disedekain mobil dan saya sedekain lagi, di situ persoalannya. Pertama, saya menganggap ya udah disedekain kan, ya udahlah bukan urusan saya juga gitu. Nah, ketika perpanjangan STNK, nah di situ saya salah pakai sopir saya. Mestinya kan yang ngomong saya lah, ke beliau yang ngasih, masa sopir saya. Nah, saya nggak dong tuh. Disitulah kurang adab gitu. Nah, saya nggak nyangka ya peristiwa ini kemudian jadi kemana-mana. Nah lumayan bertahun-tahun tuh yang minta sopir saya, minta sopir saya. Saya alhamdulillah tuh 2005 udah pakai Alphard itu. Alphard masih 8 biji kali 2006 tuh. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah dah. Rezeki mah bukan main dah, karena sedekah itu luar biasa. Saya begini dianggapnya juga saya pantas aja kaya dari jual agama. Ya ampun, anak-anak saya aja di Darul Quran bayar. Berasa gak sih?
Di Darul Quran loh, bayar. Allahu Akbar. Hah? Belum lama saya lupa belum bayar. Yang kita ditagih itu yang si Kun apa si Hafiz? Kun. Abang Kun belum bayaran ya? Iya. Terus? Iya, dapat WA dan telepon. Oh, isinya apa? Isinya tagihan. Nah, ini pesantren yang saya dirikan bersama kawan-kawan, yang saya ikut kerja 24 jam. Tidur aja rapat tuh. Tidur nggak punya rapat lah. Anak saya sekolah di situ, lupa bayar ditagih. Bagaimana saya mau nipu? Ampun ya Allah, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan ini kemana-mana nih. Bahkan nggak sedikit di antara yang melaporkan itu ada wali santri juga. Unbelievable ya. Aduh, ini kalau bukan karena hasad-hasad iri dengki ini nggak bakal begini. Nah, tambah parahnya lagi, mobil itu kemudian beliau lihat. Kan di situ ada branding restonya beliau di mobil itu. Saya luput lagi tuh, karena mobil itu saya sedekahin. Saya juga nggak ngerti juga. Nah, tahun 2007 saya bikin film. Nah, Kun Fayakun. Nah, teman-teman yang ada di balik film itu juga ada di ring satu saya. Salah satu yang kemudian memang saya sedekahin kan ke abahnya yang kiai. Nah, sama teman-teman begitu saya pulang dari haji, dijemput sama mobil beliau yang sudah tidak ada restonya beliau itu. Branding resto beliau di mobil itu berganti dengan salah satu brand yang serupa gitu loh. Tapi brand merek lain. Nah, saya nggak nyangka juga kalau itu akan jadi masalah, dan memang masalah harusnya. Ya saya yang memang nggak belajar. Nah, saya sering bilang ada kesalahan saya. Ya itu kesalahan saya. Kalau soal tipu menipu mau kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Tapi kalau sekarang enggak lah, saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, saya bilang ke polisi aja sih udah. Buktiin di sono aja udah. Selama ini juga ke polisi melulu, pakai pengacara melulu, ya nggak apa-apa. Nah, jadi kemarahan lah itu dianggapnya saya punya usaha yang serupa dengan usaha beliau, nggak tahu diri, nggak tahu akhlak, nggak tahu adab, kira-kira seperti itu. Nah, gara-gara itulah kemudian terjadi seperti sekarang. Dia modalin betul semua orang untuk kesana kemari tuh orangnya beliau untuk mencari di mana kesalahan saya. Ya, kepada Allah saya pulangin, terserah. Kemarin juga ada teman-teman media kan yang mau wawancara saya bilang enggak, silakan aja dari belah sono. Dan saya lihat memang udah naik tuh yang dari belah sono. Ya nggak apa-apa, bismillah aja. Dan saya serahkan kepada teman-teman semua, mau narasinya kayak apapun saya serahkan, terserah. Saya pengen bangun rumah tahfiz saya di mana-mana. Sekarang rumah tahfiz sudah 1.400-an yang berbendera Darul Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu duit donasi udah kayak apa tuh? Udah nggak ngerti lah. Makan minum semua gratis, ya, menggerakkan muhsinin seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, orang-orang Islam Indonesia yang ada di luar, dan ribuan yang beririsan. Dan di mana-mana tahfiz sekarang menjadi program yang nomor 1 di sekolah, di madrasah, di tempat kuliah. Alhamdulillah gitu. Nah, di sana saya sebutir beras aja nggak bisnis tuh, pakaian seragam nggak bisnis tuh, apalagi nipu. Duitnya tuh yang beredar bukan miliar, ratusan miliar yang beredar. Ini yang diperkarain 5 juta, 10 juta. Saya kalau ngomong kayak gini salah. Kan duit orang kecil, iya, tapi 2.500 sudah saya pulangin. Kalau masih ada yang belum dipulangin, ini mana sini? Ada kalanya saya punya duit, ada kalanya saya enggak. Kalau saya enggak punya duit, ya saya bagi 2, bagi 3 gitu. Kalau punya duitnya langsung. Nah, 2 tahun terakhir kan siapa juga tahu nih COVID. Iya, memang kecil dikit-dikit. Tapi kalau sekali pengajuan 20-30 orang kan ini berasa gitu loh. Yang begini nih saya bagi-bagi gitu. Tapi emang ada yang kayak nggak mau selesai. Ini 5 orang tuh yang mau gugat pengadilan negeri minggu yang lalu tuh didaftarin. 5 orang lo bayangin. Ini apa gitu loh. Bukannya ayo maju bangun bangsa dan negara. Emang saya penjahat kayak apa juga sih gitu. Kemudian ada lagi tuduhan itu, ya udahlah terserahlah mau nuduh apa terserahlah. Kalau emang udah begitu ya mau diapain gitu. Nah, sekali teman-teman, ini saya udah minta izin para kiai. Besok udah mau berangkat muktamar juga. Saya ikut di muktamar NU Lampung. Insya Allah mudah-mudahan Allah sayang saya dan bisa menyelesaikan semuanya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya kemudian ikhtiarkan, semua semata-mata karena Allah. Insya Allah izin Allah, kepengen umat itu jaya.
Bukannya umat selama ini selalu mengeluh. Umat ini selalu, mana orang kaya dari kita-kita? Mana orang besar dari kita-kita? Mana usaha yang dari kita-kita? Mana yang punya kita? Lah, giliran punya ada sedikit namanya usaha ya. Masa iya bisa langsung jalan juga? Ya mari gitu. Apa yang memang belum selesai kita selesaikan. Apa yang belum sempurna kita sempurnakan. Apa yang masih kurang juga, ayo mari kita perbaiki semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak akan pernah berhenti juga menegakkan ekonomi umat, ekonomi bangsa dan negara. Nggak akan pernah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi berhenti jadi ustadz. Enggak lah. Ya. Waktu pertama kali ketemu saya sama beliau lagi untuk minta maaf, beliau cerita, kamu nih pakai tarif, udah diberangkatin sama orang, pakai pesawat, sampai sana kamu cerita tentang sedekah, sampai sana kemudian terkumpul duit 60 juta, kamu gondol lagi ke Jakarta, wah kayak apa kamu ini jahatnya. Lah saya bilang, bagaimana cerita ada begitu? Lah tapi karena waktu itu suasana dan nuansanya gimana-gimana ya saya bilang, ya Pak, insya Allah saya perbaiki. Dalam hati saya nanti saya akan kontak beliau yang dimaksud itu sebagai informan dia, mau nanya bener gak gue begitu. Kata beliau nih belum sempat saya ngomong, baru desiran hati Pak katanya, orangnya udah meninggal dunia, anak kejadiannya di Medan. Untungnya nih alhamdulillahnya saya punya saksi. Tiket beli sendiri. Ketika kemudian berangkat sampai di Medan, memang saya celana tatak sedekah dan gelar sorban. Duit terkumpul memang 60 juta. Tapi demi Allah, seperak juga nggak saya bawa. Lah kok bisa begitu? Lah ternyata emang orang emang masalah. Sejak ikut Ustadz Arifin Ilham udah masalah. Buat sendiri majelisnya di sono dengan nama Ustadz Arifin Ilham juga masalah. Ya udah mau diapain itu loh. Nah kayak gitu-gitu tuh informasi yang beliau terima. Jadi saya yakin ini salah informasi semuanya. Nah saya nggak bisa ketemu kok. Kalau bisa ketemu saya temuin. Kagak bisa beneran. Terakhir ketika di polisi di Barreskrim, ya ketika saya cabut laporan saya yang nyalain lapor loh. Yang saya lapor itu ngomong, ente kalau mau ketemu mau gampang. Gampang bagaimana? Aksesnya kagak ada, ditutup. Saya mah Yusuf Mansur Pak, tiap hari juga live di sosmed. Urusannya kagak ada yang kita macem-macem lah, nggak ada lah. Bismillahirrahmanirrahim aja lah. Gitu. Ya teman-teman maafin saya. Pokoknya kalau ada yang nggak beres, ya ayo kita selesaikan. Nah sekarang udah bergulir nih, babak baru lagi nih di pengadilan baru lagi. Aduh, ya udah jadi ibadah semuanya. It's only only a piece of cake gitu aja lah. Pokoknya kalau punya masalah ya udah nih bagian dari ya sepotong kue gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doain semuanya mudah-mudahan barokah. Niatnya juga kan pada dakwah, pada jihad ya bagus. Mudah-mudahan sama-sama bisa gandengan tangan di kemudian hari dan membangun ekonomi umat, bangsa dan negara. Saya Yusuf Mansur masih sampai sekarang masih penasaran. Saya pengen juga dalam tanda petik minta teman-teman publik juga ikutan itu loh. Siapa yang pernah jadi panitia saya sejak dari 1999 sampai 2021. Kalau emang ada cerita saya minta duit, naripin duit dan ngegondol duit sedekah. Bener, tapi bener loh ya. Jangan cuma ngecap. Nah, kalau benar ya monggo sampaikan gitu loh. Satu aja. Saya berhenti beneran jadi ustadz, udah berhenti dah. Ya nggak apa-apa juga istirahat. Ya ini semata-mata saya sampaikan. Mana buktinya gitu loh. Agak ada bos. Itu. Nah soal saya nipu dan segala macam. Enggak lah. Itu kan berangkatnya juga bukan dari bisnis. Tapi dari proyek keumatan. Ya tapi mana hasilnya? Yuk mari kita selesaikan dong. Mari. Memang gampang kata melahirkan aset manajemen. Tanya tuh teman-teman aset manajemen. Gak gampang. Lebih gak gampang lagi jalaninnya. Nah ini kan lagi proses semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar juga berbentuk. Percaya mau saya. Nih dikit lagi nih. Ada divestasi ya dari aset manajemen kita ke salah satu perusahaan yang asetnya 300 triliun. Apa enggak itu kemenangan umat? Oh itu kan punya Yusuf Mansur. Aduh Pak. Kalau ya saya untung juga buat rumah tahfiz Pak. Ampun dah. Saya ngajar tauhid, ngajar iman, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kalau pengen mobil apa aja, tinggal minta sama Allah. Pengen rumah, tinggal minta sama Allah. Duit tinggal minta sama Allah, gampang udah. Ya tapi mana, pulangin dong punya duit orang. Ya, itu 2.500 loh, udah saya pulangin mau lihat datanya. Nah, di sini nih sebaik-baiknya ngadu data di polisi. Sebab apa aja dibelokin, apa aja dinarasin jelek, apa aja diputar balikin. Ya mah, ya udahlah. YouTube udah kayak apa tahu, udah kayak apa so tahu aja isinya begini begitu bilang. Ketemu saya aja pada belum. Bagaimana antar umat itu. Tapi kalau saya saling maki, saling hujat kan kagak bagus.
Ya akhirnya saya tutup dengan silahkan menarasikan apa saja. Yang ini gimana? Ini mah saya udah dauhnya para kiai. Mansur, sampaikan kebenaran. Ya begitu. Saya udah muter-muter juga zaman dulu ketika kemudian dibikinin buku ini buku itu, dibagiin kepada kiai ini kiai itu, majelis ulama semua. Saya dipanggil sana sini, saya laporan balik, ya begini kiai begitu kiai. Udah saya sampaikan. Terus saya pernah disidang sama Habib Rizik tahun 2014 juga kalau nggak salah, berapa gitu. Dianggap bohong. Lah Habib masih ada. Tanya aja ntar kalau beliau diizinkan sama Allah keluar. Ayo nggak apa-apa, berani saya mah. Nggak ada masalah juga. Nah justru yang minta saya disidang itu kagak datang. Ya beliau sama orang-orang itu kagak datang. Bagaimana? Sampai Habib Rizik berdiri, demi Allah Habib Rizik berdiri lalu bilang ini Yusuf Mansur yang benar karena dia datang. Tuh coba, orang apa coba? Tuh orang masih hidup. Mudah-mudahan kita doain keluar beliau beneran. Ntar dah kalau beliau enak hati begitu keluar, kita datang kepada beliau. Bener gak Yusuf Mansur ngomong begitu? Gitu. Makasih deh, panjang lebar nih jadinya. Makasih teman-teman media. Makasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.